Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mau nanya, Ustaz, apakah boleh kita membantu seseorang untuk sholat, misalkan beliau itu sudah uzur? Dan yang kedua, apakah boleh kita mengadakan sholat orang yang masih hidup? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membantu orang sholat yang sedang uzur ini kurang jelas ya. Membantu bagaimana di sini? Apakah dan uzurnya seperti apa? Karena masing-masing itu punya cara-caranya sendiri. Uzur itu saja banyak macamnya. Ada yang uzur tidak bisa karena sakit misalnya, tidak bisa berdiri, ya duduk. Terus mau dibantu bagaimana? Diberdirikan? Tidak, duduk saja. Uzurnya kenapa? Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa misalnya dengan gerakan-gerakan yang sama sekali nggak bisa, dengan isyarat jari, isyarat mata, jadi. Nah, terus membantu di sini bagaimana? Digerakin matanya kan tidak mungkin. Dia bisa bergerak sendiri, kecuali dia tidak mampu dengan hatinya. Kecuali di sini misalnya membantunya, misalnya dia tidak bisa bergerak, diwudukkan, dituangkan air, itu nggak masalah seperti itu. Tapi itu kan membantu wuduknya namanya. Tapi kalau membantu sholatnya, ya mungkin bantu bimbingan, iya. Lakukan ini ya, kalau ruku agak kurangan nunduknya, nanti sujud lebih nunduk lagi. Ya bantuan dalam bentuk bimbingan silahkan. Tapi kalau digerakin dan nggak usah dipaksa, mana mampunya saja. Jangan berarti dia nggak mampu nunduk ke bawah, lalu kita tundukkan, dong patah nanti tulangnya. Jadi kita cukup bimbing tunduk sampai mana mampunya, udah niatkan sujud, niatkan ruku, dan seterusnya. Beda halnya misalnya kalau dibantu misalnya masalah bacaan, ya tinggal dibimbing bacanya di luar sholat, nanti dia sholat sendiri. Jadi bantuan-bantuan seperti itu silahkan. Tapi kalau bantuan di saat sholat yang kemudian memberatkan dia, jangan. Bukan membantu, namanya malah menyiksa. Misalnya dia tidak bisa berdiri, diberdirikan, disujudkan, salah itu. Mana mampu dia sudah. Orang uzur itu sholat, lakukan semampu dia, selama akal sehatnya masih normal. Untuk diketahui, lain halnya uzur misalnya pikun, misalnya dia sudah hilang akalnya, sudah lupa segala-galanya, sudah nggak tahu dia sudah makan apa belum. Kalau itu dia dikatakan akalnya sudah terganggu. Ingat kewajiban sholat bagi muslim, akil di situ ada. Yang berakal sehat. Artinya orang yang tidak berakal sehat, gila misalnya, ataupun karena penyakit lanjut usia, sehingga dia pikun, dia lupa ini, dia nggak tahu ini. Begitu dia Allahu Akbar, begitu mau ruku, mana makanan saya lapar, dia ngomong begitu misalnya. Nah itu kan seperti itu, tidak wajib dia sholat. Jangankan dibantu, disuruh sholat juga gak usah, karena memang dia tidak wajib. Kenapa? Karena sholat wajib bagi yang berakal. Muslim, akil, balik. Mungkin dia muslim, iya, balik, iya. Tapi kan ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Akal sehat, yang itu kalau uzurnya itu sakit di memorinya, atau di sakit jiwa misalnya, atau akalnya jadi seperti tadi pikun dan lain-lain, dia tidak wajib sholat. Atau kasus lain, banyak kasus. Maka tadi saya katakan pertanyaan itu perlu diperjelas. Kasus lain misalnya hilang, tidak bisa berbicara normal, mungkin dia bicaranya gitu misalnya, karena ada penyakit atau apa. Nah itu kan kasus lain. Nah itu bagaimana? Nah semampunya juga, semampunya. Kalau itu dia selama akalnya masih sehat, dia tetap wajib sholat. Tapi dia nggak bisa membaca Fatihah, semampunya sah sholatnya. Karena dia mampunya begitu, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Dan kita cukup membantu di sini dalam arti membimbingnya bagaimana sholat dalam keadaan seperti yang dia alami, sesuai dengan ajaran syariat Islam yang benar dan yang penuh rahmat. Jadi yang membimbing dan membantu juga harus ngaji, harus paham. Jangan dia tidak paham, kemudian dipaksa berdiri, kemudian dipaksa dia alhamdulillah, dia bilang dimarahi. Tidak boleh seperti itu, ya.
Semoga dapat dipahami. Yang terakhir tadi mengqada'kan orang yang masih hidup, Masya Allah enak sekali. Kalau bisa itu tolong saya juga sekalian lah kalau begitu. Takutnya nanti kalau misalnya ada bisnisnya nanti, ayo siapa yang mau diqada'kan salatnya bayar sekian, satu salat sekian. Tidak ada ceritanya orang hidup diqada'kan. Orang hidup harus salat. Terlewatkan salatnya dia sendiri yang harus mengqada'. Tidak mampu dia qada', misalnya sampai tua dia nggak qada', tidak mampu dia qada'. Nah, semampunya seperti tadi, kembali ke yang tadi, bagaimana kemampuannya. Andai kata dia saking parah kondisinya, dengan hatinya pun ya dengan hatinya dia Allahu Akbar, baca Alhamdulillah dengan hati, misalnya, itu pun masih dipersilahkan. Kapan boleh diqada'kan? Kalau sudah meninggal dunia. Itu pun menurut pendapat yang paling dikukuhkan lah istilahnya ya, yang paling atau yang bakunya lah, tidak perlu diqada'kan, cukup dimohonkan ampun kepada Allah, ya Allah ampuni hambamu yang ini, dia banyak sekali salatnya ditinggalkan. Itu pendapat yang paling yang baku lah. Tetapi ada pendapat lain boleh diqada'kan. Dan ada pendapat juga dibayarkan fidyah, satu salat itu digantikan dengan satu mud makanan kepada fakir miskin. Tapi semua pendapat-pendapat itu berlaku bagi orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau yang masih hidup, selama dia berakal sehat atau memenuhi syarat-syarat sah salat itu tadi, seperti muslim, balik, akil dan seterusnya itu, maka dia sendiri wajib melaksanakan salat, dan jika terlewatkan wajib mengqada'nya, dan semua itu harus dilakukan dengan kemampuan yang dia miliki, seuzur-uzurnya. Selama akalnya masih sehat, maka dia wajib melakukan salat dan mengqada' yang sudah lewat. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa kita, dan senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua dalam menjalankan ibadah yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.